Worth 200 million euros. One scratch and it's totally worthless. Tiga tahun setelah film pertamanya, pemerintah berjanji akan merobohkan tembok Distrik 13. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum juga ditepati. Fasilitas masih tidak layak, pendidikan tidak tersedia, kriminalitas dan gangster masih merajalela, serta hukum tidak berlaku. Obat-obatan terlarang masih diperjualbelikan, dan polisi hanya berjaga di perbatasan Distrik 13 saja. Sementara itu, sang tokoh utama kita, Leito, salah satu pimpinan gangster Distrik 13 yang bersih, adil dan disegani, akhirnya mulai meledakkan tembok-tembok distrik. Ia sudah muak dengan sikap serta janji manis pemerintah dan ingin agar penduduk Distrik 13 mendapatkan hak yang sama seperti warga Prancis pada umumnya. Tak lama kemudian, polisi memergoki aksinya. Seperti biasa, Leito pun kabur dari kejaran polisi dengan keahlian parkurnya. Ia kemudian berlindung di kelompok gangster Afrika yang dipimpin oleh Molko. Molko memerintahkan anak buahnya untuk mengusir polisi-polisi yang berdatangan, sementara Leito diajak berbicara empat mata. Molko mengatakan bahwa Leito harus menghentikan aksinya meledakkan tembok Distrik 13, karena menurut Molko, tembok tersebut justru melindungi mereka layaknya benteng, dan penduduk di dalamnya bebas melakukan apapun. Pandangan ini berbeda dengan Leito, yang menganggap Distrik 13 layaknya kandang. Penduduknya dianggap seperti sampah yang siap dimusnahkan dan pemerintah telah melupakan janjinya. Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana transaksi narkoba dilakukan dari dalam keluar Distrik 13. Sebuah mobil pick-up box seolah-olah mengantarkan buah semangka, padahal di dalamnya terdapat kantong-kantong narkoba. Dan inilah Distrik 13 Ultimatum. Good to go. You said they're good. Here, take this. Hey, the stuff's here. Setelah paket narkoba sampai, Pak Kumis melaporkannya kepada sang bos bernama Wu. Wu yang sejak tadi memperhatikan seorang wanita menarik pun meminta wanita-wanita lainnya keluar agar ia bisa berdua dengan incarannya tersebut. Namun ternyata, Call the first clients. Get the chicks out, on your knees. You get on your knees, tub. wanita itu adalah rekan Leito di film pertama, yaitu Damien, seorang kapten polisi yang menjunjung tinggi keadilan dan seperti biasa menyamar selama berbulan-bulan untuk mempelajari medan sebelum menangkap targetnya. Setelah Wu diikat, Damien membius Pak Kumis lalu memancing satu persatu klien pengedar narkoba ke dalam ruangan dan membuat mereka tak sadarkan diri. Put these on. Mr. Wu is ready for you. Move. Kini, Wu sebagai penjual dan seluruh pengedar telah berkumpul di ruangan tersebut. Damien segera memberi perintah kepada rekan-rekan polisi yang sudah menunggu di luar untuk melakukan penggerebekan. Begitu mengetahui polisi datang, para penjaga segera menekan tombol darurat yang otomatis menutup pintu masuk dengan pagar besi. Namun Damien yang memahami medan sudah mengantisipasi hal tersebut. Polisi di luar telah membawa alat penarik khusus. Selain itu, Damien juga mengetahui adanya lubang rahasia tepat di bawah kursi Wu. Karena Wu tidak mau memberitahu kodenya, tanpa ragu Damien langsung meledakkan lubang tersebut dengan granat. Satu persatu orang pun dimasukkan ke dalam lubang di mana polisi khusus sudah menunggu di bawahnya. Scum, get on the ground now. Extreme. Target 2 okay. Polisi di luar tidak bisa masuk dengan mudah karena masih terdapat pintu besi lapis 2 yang jauh lebih kokoh, serta gas berbahaya yang mulai keluar. Mereka mencoba menghentikan gas dengan stop kran di dekat sana, namun ternyata itu adalah jebakan yang justru memicu ledakan dan melukai beberapa polisi.
Sementara itu, Damien juga berada dalam bahaya karena lukisan asli Van Gogh yang dicuri oleh Wu dan hendak diselamatkan tidak muat dimasukkan ke dalam lubang. Tak lama kemudian, anak buah Wu berhasil menjebol pintu. Damien menghabisi mereka satu persatu sambil menjaga lukisan tersebut agar tidak rusak. Worth 200 million euros. One scratch and it's totally worthless. Seluruh musuh di ruangan berhasil dikalahkan. Namun karena di luar masih banyak kroco yang terus menembak, Damien kabur melalui celah sempit menuju dapur. Di sana, terdapat laboratorium narkoba tersembunyi, dan salah satu orang menyalakan bom yang akan meledak dalam waktu 3 menit untuk menghilangkan semua bukti. Sambil melawan para petugas laboratorium, Damien melapor kepada rekan polisinya bahwa terdapat bom di lokasi tersebut dan meminta bantuan apapun yang tersedia untuk meredamnya. Akhirnya, polisi mengirimkan sebongkah besi besar tepat ketika seluruh musuh berhasil dilumpuhkan dan waktu peledakan tersisa 12 detik. Incoming package now. Di sisi lain, polisi berhasil membobol pintu besi dan membuka kodenya menggunakan alat khusus. Namun, seperti biasa, polisi datang terlambat. Damien seorang diri telah mengatasi semuanya, dan lukisan Van Gogh pun berhasil diselamatkan. Ah, friendly faces at last. You did a great job. Thanks. Setibanya di apartemen, Damien disambut oleh pacarnya, dan mereka pun bermesraan. Di tempat lain, 3 remaja, salah satunya bernama Samir, sedang melakukan pendekatan dengan Safia melalui titip pesan dan permintaan lagu di radio. Posisi mobil mereka saling berdekatan, Samir dan teman-temannya berada di jalan gelap bagian belakang, sementara Safia dan temannya berada di area parkir Alfamart. Sementara itu, 2 polisi yang sedang berpatroli tiba-tiba mendapat perintah untuk memeriksa sebuah mobil putih di Alfamart, yang ternyata milik Safia. Kedua polisi tersebut bingung karena mereka hanyalah remaja biasa. Memang tidak memiliki SIM, namun mereka tidak melakukan hal mencurigakan. Safia dan temannya pun kebingungan ketika polisi mendatangi mereka. Hingga akhirnya, sebuah mobil hitam datang dan merusak kamera CCTV di sekitar Alfamart, lalu mendekati mobil Safia. Dari perawakannya, mereka tampak seperti unit pasukan khusus. Karena merasa ada yang janggal, Samir dan temannya merekam kejadian tersebut dari kejauhan. Sang pemimpin bernama Sugeng langsung mengusir Safia dari lokasi. Setelah suasana kembali sepi, kedua polisi diminta kembali ke mobil mereka. Dan tiba-tiba, Beat it. Without a license? Beat it! I don't know. Get your camera out. What the heck? This will make evening news. Yeah, but we're not on the news yet. Come on, zoom in on the plates. All right, I got it. sangat-sangat mencurigakan apa yang dilakukan Sugeng dan kawan-kawan. 2 polisi itu dihabisi begitu saja. Lalu mobil polisi dimasukkan ke dalam sebuah truk. Setelah itu, mereka masuk ke distrik 13. Mobil polisi kemudian dikeluarkan tepat di depan sekelompok geng. Dari kejauhan, Sugeng sengaja melepaskan tembakan agar geng tersebut mengira polisi di dalam mobil itulah yang menembak lebih dulu. Pancingan itu berhasil. Geng-geng tersebut membalas tembakan secara brutal, dan seluruh kejadian direkam oleh komplotan Sugeng. You got them in frame? All 3 of them. Perfect. Let's wrap this up. Time to go home. Saat itu, Leito yang sedang berolahraga di sekitar lokasi mendengar suara tembakan. Ia meneropong dari kejauhan dan melihat plat mobil Sugeng bertuliskan DIS. DISS. DIS? Keesokan paginya, unit pasukan khusus yang sama, yaitu DISS, kali ini dipimpin oleh Sarimin, menggerebek apartemen Damien. Damien pun ditangkap atas dugaan pengemilikan narkoba. Salah satu anggota tiba-tiba menemukan narkoba tersebut di dapur. Damien sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Narkoba yang ditemukan pasti sudah dibawa oleh anggota Sarimin sejak awal. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena penyergapan itu berlangsung sangat mendadak. Found this in the kitchen. Looks like we found it. Sementara itu, di Istana Élysée, Istana Presiden Prancis, Presiden Philippe melihat rekaman video dari Sugeng, di mana geng Distrik 13 terlihat seolah-olah menghabisi 2 polisi.
Ajuran Filipe menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatannya selama ini, geng-geng Distrik 13 tidak mungkin bertindak sebrutal itu tanpa alasan. Karena itu, Filipe meminta Jenderal Bintang 5 untuk menugaskan Damien menyelidiki kasus ini, karena Damien dikenal sangat cerdas dan bekerja secara efisien. Sang jenderal pun sependapat, namun dengan berat hati, ia menyampaikan bahwa pagi itu, Damien sudah dipenjara karena dugaan pengemilikan narkoba. Alternatif berikutnya yang direkomendasikan adalah Gassman, ketua DISS. Presiden Filipe pun meminta Gassman untuk menyelidiki kasus tersebut dan memastikan video itu tidak tersebar ke publik karena bisa memicu perang saudara. Filipe ingin kasus ini segera diselesaikan, sementara ia harus menghadiri pertemuan antar negara selama 2 hari ke depan. Dan sudah bisa kalian tebak, Gassman lah dalang dibalik semua ini. Diam-diam, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan video tersebut melalui internet, karena menurutnya, perang tidak selalu buruk bagi demokrasi. Apakah tujuan Gassman sebenarnya? Sabar, nanti ada penjelasannya. This case solved before I get back. You can count on me, sir. If people see this film, you can guarantee they'll be up in arms. We're on the web so you can remind our great president who's been vital to democracy. Dalam waktu singkat, video kebrutalan 3 anggota geng Distrik 13 menyebar luas, bahkan sampai masuk ke televisi nasional dan berbagai media lainnya. Seorang polisi di pos perbatasan pun terpancing emosinya setelah melihat berita tersebut, hingga akhirnya menembak anggota geng yang sedang ditahan di sana. Situasi pun semakin memanas. Sementara itu, Damien yang berada di penjara dan akan dimasukkan ke dalam sel, akhirnya melawan 2 polisi yang membawanya. Ia mengambil ponsel salah satu polisi untuk mengirim pesan suara kepada Leito, memberitahukan bahwa dirinya dijebak dan kini berada di penjara, serta meminta bantuan karena kemungkinan 2 jam lagi ia akan dibuang ke wilayah terpencil. Local! Shut up! Someone's trying to set this up, man! Before I'm sent who knows where. For Guantanamo. I know I've been set up, so if you could come get me, that'd be great. Sementara itu, di markas rahasianya, Gassman mendapat laporan dari Sugeng mengenai rekaman CCTV. Saat diperbesar, terlihat jelas Samir dan teman-temannya merekam insiden penembakan polisi tersebut. Pasukan DISS pun langsung dikerahkan untuk memburu mereka. 2 teman Samir berhasil ditangkap, sementara Samir sendiri berhasil melarikan diri. Ternyata, Samir mengenal Leito dengan cukup baik. Dalam kondisi panik, Samir hanya sempat mengatakan bahwa kasus mobil polisi hanyalah sebuah jebakan. Ia mengaku telah merekam kejadian aslinya, namun belum sempat menyalin file tersebut. Rekaman itu pun diserahkan kepada Leito. Tak lama kemudian, Samir akhirnya tertangkap oleh pasukan DISS. What are you talking about? It's all a setup! Here, leave him alone! Merasa ada kejanggalan besar, Leito kembali ke apartemennya. Untuk berjaga-jaga, ia memasang kawat tipis yang terhubung ke pemutar musik agar dapat mengetahui jika ada penyusup. Benar saja, Gassman mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Damien sempat menghubungi Leito, yang tentu akan sangat sulit ditangkap karena Leito dikenal licin dan gesit. Di apartemennya, setelah menonton rekaman video dari Samir, Leito juga mendengarkan pesan suara dari Damien yang meminta bantuan. Pada saat yang sama, Sugeng, Sarimin, dan pasukan DISS tiba. Penjaga di luar apartemen langsung dihabisi. Ketika mereka mulai mencari Leito, kawat yang telah dipasang tersenggol, dan Leito pun segera melarikan diri dengan keahlian parkurnya. Gassman murka karena 3 unit pasukan gagal menangkap Leito. Sementara itu, Moloko membalas kematian anak buahnya yang dihabisi polisi dengan cara yang sangat ekstrim, yaitu menembakkan bazooka ke pos polisi di perbatasan. One man with 3 units. He's incredibly agile. That's how we got away. Leito akhirnya tiba di kantor polisi tempat Damien ditahan. Tanpa ragu, ia memukul kepala seorang polisi agar bisa dimasukkan ke dalam sel. Saat dibawa menuju sel, Leito dengan cepat mengelabui polisi, membuka borgol, mengambil kunci, dan meloloskan diri melalui plafon. Leito pun akhirnya tiba di sel Damien. 2 sahabat ini kembali bekerja sama setelah sekian lama. Namun tantangan terberat kini menanti, yaitu keluar dari tempat tersebut dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak.
Setelah melumpuhkan polisi-polisi yang berdatangan, mereka merusak sistem lift dan masuk ke dalam lubangnya, lalu memanjat kabel ke atas. Sementara itu, Presiden Filipe membatalkan kehadirannya di pertemuan antar negara karena kerusuhan di Distrik 13 semakin tidak terkendali. Para pejabat menyampaikan bahwa situasi sangat berbahaya, dan dalam beberapa jam ke depan, distrik lain mungkin akan ikut bergabung, yang berpotensi memicu perang saudara. Filipe pun meminta solusi dari Gassman. Dengan gamblang, Gassman mengusulkan agar seluruh penduduk Distrik 13 dievakuasi dalam waktu 12 jam, lalu Distrik 13 diledakkan untuk menghabisi para gangster dan pengedar yang tersisa. Menurutnya, langkah ini akan membuat masyarakat lebih tenang, dan Distrik 13 dapat dibangun ulang untuk golongan menengah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Awalnya, Presiden Filipe menolak karena rakyat harus dilindungi dan negara menjunjung tinggi nilai kebebasan, kesetaraan, dan hukum. Namun Gassman terus meyakinkan bahwa meskipun rencana tersebut ekstrim dan bertentangan dengan nilai negara, itu adalah satu-satunya cara dalam waktu 12 jam, karena situasi sudah tidak terkendali. Filipe pun bimbang dan akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penduduk Distrik 13 tanpa terkecuali terlebih dahulu. Sementara keputusan untuk meledakkan distrik tersebut akan ia pikirkan kembali dan ditentukan keesokan harinya. Are here to make sure our values of liberty, equality, and It's not an ideal situation, but consider this. But what else is there before the situation becomes a full-scale war? I demand all inhabitants are treated with great respect. Evacuate the area. And as for the demolishing, we'll decide tomorrow. Ternyata, Leto dan Damien bersembunyi di dalam ventilasi udara hingga situasi mereda. Saat itu, Damien menceritakan bahwa dirinya difitnah memiliki narkoba dan akhirnya ditangkap. Leto yakin Damien dijebak oleh oknum-oknum pemerintah yang korup yang ingin menyingkirkan polisi jujur seperti Damien agar rencana mereka berjalan mulus. Setelah itu, Leto memberitahukan tentang video penembakan 2 polisi yang dihabisi oleh sekelompok orang dengan plat nomor DISS, serta bagaimana geng Distrik 13 dijebak sebagai pelakunya. Mendengar hal tersebut, Damien pun terkejut karena DISS adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Damien tahu bahwa DISS hanya patuh kepada pimpinannya, yaitu Gassman. Karena itu, mereka membutuhkan bukti kuat bahwa Gassman benar-benar terlibat dalam kasus ini. Keduanya pun berencana masuk ke ruang kerja Gassman untuk mencari petunjuk. Mumpung situasi sedang ramai, mereka berjalan dengan tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun salah satu anggota menyadari keberadaan mereka. Mau tidak mau, Leto dan Damien harus melawan musuh satu persatu hingga akhirnya berada dalam posisi terkepung. Dalam kondisi itu, Damien meminta Leto untuk fokus mencari bukti keterlibatan Gassman, sementara dirinya akan menghadapi para musuh sendirian untuk mengulur waktu. You play Spider-Man. It's room 117, right? Saat Leto masuk ke ruangan Gassman, salah satu asisten di dalamnya hanya bisa terdiam ketakutan. Leto berusaha mencuri data-data penting milik Gassman. Namun karena komputer dalam keadaan mati, Leto mencari sambungannya hingga akhirnya menemukan sebuah hard disk yang berisi data-data penting milik Gassman. Setelah berhasil mendapatkan hard disk tersebut, Leto dan Damien segera melarikan diri dari sana dengan cara yang mengejutkan. Just build up. Gassman yang masih berada di Istana Negara pun semakin murka karena Leto tidak hanya menyelamatkan Damien, tetapi juga merusak kantornya. Sesampainya mereka di Distrik 13, para penduduk terlihat sedang dievakuasi oleh tentara. Leto kemudian mengajak Damien menuju markas gangster ahli teknologi yang dipimpin oleh Tao. Tujuan mereka jelas, yaitu membuka file-file milik Gassman. Dari sana mereka mengetahui bahwa tujuan Gassman adalah menghancurkan 5 gedung pusat Distrik 13, lalu membangun kembali area tersebut demi kepentingan bisnis. Sementara itu, 3 helikopter datang dan memasang laser penanda di rooftop masing-masing gedung untuk memudahkan pesawat tempur meluncurkan misil keesokan paginya. Leto dan yang lainnya menyadari keberadaan helikopter tersebut. Damien pun mengatakan bahwa hanya presiden yang berhak mengeluarkan perintah peluncuran misil. Karena itu, Damien mengajak Tao bekerja sama untuk menghentikan peledakan massal demi menyelamatkan 2 juta jiwa di Distrik 13, sekaligus demi keadilan. The targets, these buildings, and there's the name of the contractor.
There are 3 choppers. One above us. Tao, nice to meet you. Only the president can give the order to launch, though. Langkah berikutnya, mereka meminta bantuan 4 penguasa gangster lainnya yang memiliki keahlian masing-masing, yaitu Molko, Ali Kay, Little Montana, dan Carl Skinhead. Tao mulai membriefing mereka bahwa esok hari Distrik 13 akan dihancurkan dan mereka diminta untuk ikut bekerja sama menghentikannya. Syukurnya, semua setuju. Setelah itu, Damien menjelaskan rencananya. Pertama, seluruh penduduk harus benar-benar dievakuasi tanpa terkecuali. Kedua, Damien membutuhkan 30 orang terbaik dari masing-masing kelompok gangster untuk menyelinap masuk ke istana negara secara diam-diam, tanpa senjata, dan mengambil alih pusat operasi. First, we evacuate anyone still in the district. 5 hours left. There. Downtown Paris. Then I need 30 of your guys. Best fighters, but no guns, alright? Keesokan paginya, Presiden Filipe sudah tiba di Istana Elysee dan meminta laporan terbaru terkait proses evakuasi. Sang jenderal melaporkan bahwa hampir semua warga telah dievakuasi, namun masih ada beberapa ribu orang yang tertinggal karena sulitnya akses serta banyaknya gangster penembak jitu di gedung-gedung. Karena jumlah tersebut masih sangat banyak, Presiden Filipe meminta agar evakuasi dilanjutkan. Namun, sang jenderal menyampaikan bahwa waktu sudah tidak memungkinkan dan koper perintah peluncuran misil pun telah disiapkan. Presiden hanya perlu memasukkan kunci kedua, lalu menekan tombol merah sebagai tanda perintah peluncuran misil. Di sisi lain, 30 orang terbaik dari masing-masing kelompok gangster mulai memanjat istana presiden. Mereka melumpuhkan seluruh penjaga, baik di luar maupun di dalam lobi. Your key here in the second. Press the red buttons to launch. Presiden Filipe yang masih bimbang akhirnya mengambil kunci perintah dan meminta jenderal mencari solusi lain. Namun, Gassman terus menghasut dengan mengatakan bahwa warga Distrik 13 adalah orang-orang yang tidak menghormati hukum, gemar melakukan kekerasan, dan bertindak semaunya. Gassman menganggap mereka sebagai hama yang harus dibasmi karena sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog. Menurutnya, negara justru diuntungkan karena selama ini Distrik 13 hanya menjadi beban. Jika distrik itu dihancurkan beserta gangster yang masih berada di dalamnya, pembangunan bisa diarahkan ke tujuan yang tepat. Ekonomi akan membaik, daya beli masyarakat meningkat, dan tingkat kriminalitas pun menghilang. Setelah mendengarkan pendapat Gassman, Presiden Filipe meminta jenderal memastikan untuk terakhir kalinya bahwa tidak ada warga sipil yang tersisa di Distrik 13 dengan menggunakan sensor termal dari helikopter milik tentara. Believe me, the best way is to exterminate them all. Tell you the truth, Mr. Gassman, your cynicism frightens me. And a second term to make a bigger difference. Destroy then rebuild. Refuse to turn that key unless I'm sure. Scan the entire neighborhood. Gassman yang mendapat laporan kerusuhan di lantai bawah pun memerintahkan Sugeng untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, prajurit-prajurit yang terus berdatangan bukanlah tandingan kebrutalan para gangster beserta para pemimpinnya. Bahkan Sugeng yang terkesan kuat dan tangguh pun, cukup dengan satu tendangan ke arah perutnya, langsung pingsan. Strike. Tak lama kemudian, sang jenderal mengabarkan bahwa seluruh warga sipil telah dievakuasi, padahal kenyataannya belum. Terlihat jelas bahwa Jenderal Bintang 5 ini juga merupakan satu komplotan dengan Gassman. Tepat ketika Presiden memasukkan kuncinya, datanglah Leito, Damien, serta para pimpinan gangster lainnya. Jenderal Bintang 5 pun langsung ditampar oleh Molko. Leito dan Damien kemudian menunjukkan rekaman asli mengenai perbuatan anggota DISS, bahwa merekalah dalang di balik insiden tersebut. 2 polisi dihabisi demi menciptakan kerusuhan, agar Distrik 13 dapat dihancurkan dan dibangun kembali oleh kontraktor rekanan Gassman. Dari proyek tersebut, Gassman tentu akan mendapatkan komisi yang sangat besar. Semua bukti keterlibatan itu tersimpan di dalam hard disk milik Gassman, termasuk hubungannya dengan para kontraktor. Mendengar hal itu, Gassman pun nekat menodongkan pistol ke arah presiden dan memaksanya untuk memasukkan kunci serta menekan tombol merah agar misil segera diluncurkan. Situasi pun menjadi sangat menegangkan, hingga akhirnya Leito berusaha mengalihkan perhatian. Stop this, Gassman. You can't get away. Soldier completes a... Received. I'm priming the missiles
It's family that binds us. Protects us. Unites us. This is what's called honor. Never even heard of the word, have you? Cigars. Drop it now! Setelah Gassman berhasil dilumpuhkan, satu persatu pimpinan gangster menghajarnya, lalu menggulung tubuh Gassman ke dalam karpet. Presiden Filipe pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, bahkan mengakui bahwa negaralah yang berutang budi kepada mereka. Filipe berjanji bahwa dalam 2 hari ke depan, dana besar khusus untuk Distrik 13 akan segera dikeluarkan. Distrik 13 akan dibangun kembali agar memiliki martabat dan tempat yang layak di tengah masyarakat. Namun, Leito memiliki pendapat lain. Menurutnya, daripada memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak, akan lebih baik menghancurkan seluruh Distrik 13 dan memulai semuanya dari awal. Cara itu dinilai lebih mudah untuk membentuk lingkungan baru, membuka lapangan pekerjaan, serta membangun fasilitas yang lebih mendukung. Presiden Filipe pun langsung setuju dengan pendapat Leito dan menunjuk Damien sebagai kepala proyek, yang sudah pasti tidak akan berbuat curang seperti Gassman. Para pimpinan geng lainnya pun menyatakan persetujuan atas nama solidaritas dan demi kebaikan hidup mereka semua. Pada akhirnya, Presiden Filipe memasukkan kuncinya dan menekan kelima tombol merah di dalam kopar. Dentuman-dentuman misil pun terdengar hingga ke kejauhan. Di akhir film, untuk merayakan misi mereka baru, Pak Presiden dan para gangster bersantai bersama sambil berbincang, dan film pun tamat. Have my word as the head of the government and as a man. I wouldn't mind a stiff drink. Give me an architect.